Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ismet Indono, SPD, dan yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan guru serta staf TU yang sehat selalu. Pada hari ini kesempatan kegiatan kita adalah melakukan diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas saya di aksi nyata di program Guru Penggerak Angkatan 9. Rangkaian acaranya kita ada 3 nanti rangkaiannya. Pertama ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, lalu nanti presentasi yang akan saya lakukan, lalu nanti ada sesi diskusi 4 baru penutup. Mungkin itu kegiatan kita hari ini. Dan untuk kita langsung pada masuk kegiatan yang pertama, sambutan singkat dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ismet Indono, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Abusan dan tahiyat kita mengucapkan syukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tanpa juga kita kirimkan buat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang kebodohan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, untuk kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Setiadi yang sudah lulus mengikuti calon guru penggerak. Untuk seleksinya sudah pada tahap pengurutan pendidikan. Ini untuk mengikuti guru penggerak ini tahapan-tahapan yang dilalui juga sangat sulit. Nah, kita SMP 2 mempunyai guru yang hebat, ya, yang bisa mengikuti kegiatan guru penggerak itu. Ini sekarang sudah diamanatkan di dalam Permendikbud tersebut. Kita diminta untuk dapat mengikuti program guru penggerak ini. Ya, ini sama dengan syarat-syarat, misalnya nanti menjadi kepala sekolah harus punya piagam atau sertifikat guru penggerak. Apa-apa pun sekarang ini disangkutkan dengan guru penggerak. Maka kami sangat berbangga hati kepada Pak Satriadi yang sudah mengikuti tahapan guru penggerak ini. Memang pendidikannya ini memerlukan waktu, biaya, pengorbanan, pemikiran, dan keinginan itu yang lebih utama, keinginan lebih maju. Nah, moto daripada guru penggerak ini adalah mereka adalah guru-guru hebat yang bisa memampukan, ya, mendedikasikan ilmunya nanti kepada baik kepada kita semua rekan-rekan guru, ya, menyampaikan, kemudian membimbing siswa-siswanya. Itu yang ini nantinya. Dengan mengikuti tahapan guru penggerak ini ada imbas baik kepada kami yang tidak dapat materi-materi guru penggerak itu bisa mengimbaskan. Ya, kalau kita mensedekahkan ilmu itu pada diri kita tidak berkurang, ya, dan ilmu itu kalau diberikan
tidak ada berkurangnya kepada kita, tetapi ada berkahnya dan orang mendapat ilmunya. Inilah harapan-harapan kami nantinya kepada Pak Supriyadi di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kemudian ada peningkatan disiplin kerja, kemudian kepada anak jelas ya ilmunya baru ini. Maka kegiatan guru penggerak ini ya sangat dimungkinkan untuk semua kita ya, semua kita baik itu PNS maupun non PNS ya, tidak tertutup kemungkinan semuanya. Namun di dalam guru penggerak ini memang dibatasi, ada batasan umur ya. Untuk mengikuti seleksinya itu kalau tidak salah saya batas umurnya 50. Maka yang diminta memang guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang energik ya, mulai dari masa kerja yang sudah 5 tahun, kemudian batas usianya yang 50 ya Pak Adi, 50 kan ya. Kemudian kemarin kami juga sudah mengikuti juga seleksi sekolah penggerak lulus, tapi sekolah penggeraknya dananya dari Kabupaten Bogor tidak dibatasi, hanya untuk nasional kita lulus itu yang dites adalah kepala sekolahnya, namun untuk seleksi akhirnya yang menentukan adalah kabupaten. Nah dari 14 sekolah dari 16 sekolah cuma 2 yang tidak cair dananya, SMP 2 Libur dan SMP 7 Tanah Sepenggal Pak Bima Sri. Lulus 14 dari 67 sekolah kepala sekolah, hanya 14 yang lulus masuk kita. Namun kita tidak karena dananya kuotanya dari pusat cuma sedikit, maka kita ditunda dulu. Namun dengan infonya sekolah penggerak itu programnya sudah ditutup. Kurang tahu saya. Nah itulah mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita dukung semuanya pada apa yang dilakukan oleh Pak Supriyadi dalam mensukseskan dia mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti beliau dapat menyelesaikan pendidikan itu dengan sebaik-baiknya dan hasil yang semaksimal mungkin. Itulah dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan sarannya. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu presentasi yang akan saya lakukan. Di sini saya ingin berbagi tentang materi yang ada di guru penggerak. Salah satunya materinya adalah budaya positif. Mungkin ini hanya perspektif saya. Ini salah satu materi yang sangat berhubungan dengan peserta didik. Makanya diminta untuk berbagi bersama guru-guru yang lain. Ini sangat banyak mungkin yang terdapat bagaimana penerapan kita bergaul dengan siswa. Budaya positif. Budaya positif di sini adalah dimulai dari guru. Jadi guru yang memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru itu harus, kita sebagai guru harus orang yang pertama melakukan budaya positif atau kegiatan positif di sekolah. Apa budaya positif itu? Adalah budaya yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Seperti apa konsep inti? Misalnya disiplin positif, lalu memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, lalu ada posisi kontrol seorang guru, lalu membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mungkin selama ini kita kenal namanya aturan sekolah. Nah sekarang itu dirubah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi di sini siswa, keyakinan ini siswa itu boleh protes. Seandainya peraturan itu tidak sesuai dengan dia tidak suka, misalnya, Pak, saya tidak suka rambutnya panjang aturan di sekolah. Gimana bagusnya penerapannya? Jadi semua aturan didiskusikan dengan siswa, setuju atau tidak setuju. Tujuannya supaya siswa itu ketika belajar
dia merasa dia melanggar aturannya sendiri. Itu poin pentingnya. Pertama kita masuk kepada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah upaya menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa ada ancaman atau hukuman. Jadi nggak boleh ada ancaman, nggak boleh ada hukuman. Selama ini kita sering banget menerapkan itu. Tapi di Kurikulum Merdeka dituntut untuk tidak ada ancaman dan tidak ada hukuman. Mungkin ini memang sangat bertentangan dengan kita, tapi tentu nanti akan ada solusi yang diberikan. Lalu yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran tinggi. Jadi ini sebenarnya agak susah juga di sekolah kita. Peserta didik ini punya kesadaran sendiri, makanya aturan dari awal harus melibatkan dia, supaya dia merasa melanggar aturannya sendiri. Jadi harus kesadaran tinggi untuk melakukan suatu budaya positif dengan motivasi internal. Nanti motivasinya dari diri sendiri, bukan akibat dipaksa atau untuk mendapat pujian atau hukuman. Lalu yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri melakukan segala tindakan. Jadi memang dia fokus kepada diri sendiri. Kenapa kita selalu dilibatkan aturan itu melibatkan siswa? Kira-kira siswa setuju juga dengan aturan ini? Karena supaya dia, seperti yang saya bilang tadi, dia membuat aturan dirinya sendiri. Kalau dia melanggar, berarti dia melanggar dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini, motivasi kita melakukan sesuatu apa? Misalnya motivasi saya untuk mengajak apa? Jadi ada motivasinya. Ada 3 motivasi manusia yang pada umumnya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya untuk supaya dia merasa tidak dihukum, dia melakukan misalnya bikin tugas. Nanti kalau nggak bikin tugas dihukum, makanya dia bikin tugas. Nah, jadi itu motivasinya karena menghindari hukuman. Lalu yang kedua, dia membuat tugas karena ingin dapat imbalan, ingin dapat pujian. Wah, tugas kamu bagus, tugas kamu hebat, nilai kamu 100. Jadi motivasi dia karena pengen dapat pujian, ingin dapat apresiasi dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadikan dia orang yang ingin menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, dari 3 ini itu ada 2. Di pertama itu adalah motivasi eksternal namanya. Ini motivasi dari luar. Hukuman itu kan motivasi dari luar, karena ada orang lain yang akan memberi hukuman. Penghargaan motivasi dari luar. Motivasi karena ingin dapat penghargaan dari orang lain. Tapi dari luar motivasi dia melakukan sesuatu tindakan. Yang kita harapkan adalah dia melakukan motivasi secara internal. Jadi dia pengen melakukan sesuatu karena dirinya, bukan karena orang lain, karena hukuman, bukan karena pengen dapat pujian. Maka kita sebagai guru, kita harus menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan. Memberi penghargaan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi memang supaya motivasi internal itu makin berkurang. Selama ini pun saya beranggapan sama seperti guru-guru yang lain. Penghargaan itu boleh, saya ngasih bintang, ngasih oh kamu hebat gitu. Ternyata itu juga tidak boleh berlebihan. Memuji boleh, memberi apresiasi boleh, tapi nggak boleh berlebihan dan juga tidak boleh terlalu sering. Di waktu kami diskusi dengan pemateri, saya juga termasuk yang protes loh. Gimana cara mengapresiasi siswa kalau nggak diberi bagus? Ya boleh aja, tapi nggak boleh berlebihan. Itu intinya. Supaya motivasi internal eksternal itu tertekan. Dia bukan melakukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Di sini ada posisi kontrol guru namanya. Nah, selama ini ketika kita menemui siswa bermasalah, kita tuh sebagai apa? Dan di sini ada 5 posisi kontrol guru yang ada, yang sering dilakukan guru. Pertama, posisi kontrol guru penghukum. Kita sebagai penghukum. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Lalu yang kedua ada posisi kontrol namanya teman. Teman ini dia menanyakan dengan ramah. Ini mungkin paling sering saya lakukan. Menanyakan dengan ramah ke siswa, kenapa pakai sepatu, kenapa pakai sendal gitu. Seolah-olah akrab posisi kita. Lalu ada membuat rasa bersalah. Kita membuat seolah siswa itu merasa bersalah. Oh saya salah yang melakukan. Nah ini
fungsi kontrol yang ketiga. Lalu ada pemantau. Pemantau ini dia cuma menanyakan aja, kenapa pakai sendal? Oh iya, iya. Dia memantau aja. Dia melihat tapi tidak melakukan tindakan. Lalu ada sebagai manajer. Nah, ini ada 5 fungsi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu melakukan salah satunya, termasuk saya juga. Jadi dari kelima ini kita diharapkan itu berada di posisi manajer. Apa posisi manajer itu? Posisi manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita bersama dengan murid berbuat sesuatu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid masalah, kita ajak ngomong, kamu salahnya apa? Kenapa bisa melakukan itu? Nanti akan lebih dijelaskan di segitiga restitusi namanya. Lalu fungsi manajer ini juga dapat membantu murid bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menjadi manajer bagi mereka sendiri. Itu untuk posisi kontrol guru. Lalu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keyakinan kelas ini kita bersama murid membuat. Kalau selama ini disebut kesepakatan kelas, tapi nanti keyakinan kelas itu akan lebih detail lagi. Ini dibuat bersama-sama dengan murid dan bentuknya universal. Universal ini maksudnya luas. Misalnya disiplin, keyakinan kelasnya disiplin. Maka disiplin itu isinya apa? Maka rambut tidak boleh rambut 1 cm misalnya, baju selalu di dalam. Nah, itu poin-poinnya nanti. Cuman keyakinan kelasnya disiplin. Lebih kepada yang kecil-kecilnya, nanti baru dijabarkan. Lalu ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini ketika siswa ada masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Ada namanya penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Sebelum itu apa itu restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah diterapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika berperilaku jujur. Jadi kita meminta siswa itu untuk berperilaku jujur. Makanya dari awal aturan sekolah itu harus melibatkan siswa pada sini. Jadi kalau siswa nggak setuju dengan aturan sekolah, ya aturan sekolahnya terpaksa kita rubah. Keyakinannya terpaksa kita rubah. Tapi tentu bukan berarti itu sebenarnya karena siswa. Tentu tidak semua siswa setuju. Kan ada siswa yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kita cari mana jalan tengahnya kira-kira yang akan mengarahkan kedisiplinan gitu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Dalam menyelesaikan masalah itu cuma ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ketika kita manggil siswa, kita menstabilkan. Misalnya contohnya ada siswa kalau kemarin sebagai tugas ada siswa yang kalau masalah yang paling sering kita lakukan di sini adalah ketika hujan, siswa itu banyak yang pakai sendal ke sekolah. Nah, itu sempat kami bahas kemarin. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah itu? Sebenarnya ada solusi yang paling bagus. Menstabilkan identitas ini adalah kita memberitahu dia adalah bahwa melakukan kesalahan itu biasa. Paling kita menetralkan. Di sini menetralkan bahasa umumnya. Jadi supaya anak merasa nyaman. Jadi stabilkan diri ini anak merasa nyaman. Kalau kita langsung datang langsung menyalahkan, ya dia udah jelas salah. Dia tahu dia salah. Jadi itu akan menambah bebannya. Lalu menstabilkan diri adalah validasi tindakan yang salah. Baru yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia bisa melakukan itu? Itu isinya di memvalidasi. Kenapa dia melakukan itu? Apa motivasi dia melakukan itu? Dia pakai sendal, Pak, pakai sepatu, nanti sepatunya basah. Kan jangan pede, Pak, harus pakai sendal. Kan kita harus tahu salahnya apa. Baru nanti kita kasih gimana cara kalau hujan supaya sepatu nggak basah, gimana caranya? Pasti nggak mungkin, tidak mungkin tidak ada caranya, pasti ada caranya. Nanti kita meminta siswa menemukan caranya sendiri. Dia itu udah pasti tahu caranya. Cuma kan dia nggak mau bilang aja, karena
dia takut salah. Jadi kita berusahakan tidak menyalahkan siswa supaya dia bisa jujur. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, baru keyakinannya. Keyakinan ini berarti apakah dia sudah menerapkan aturan yang dia buat atau belum. Jadi kita meyakinkan dia. Nah ini materi-materi yang ada di budaya positif. Menurut saya cukup bermanfaat bagi kita ya. Karena di materi ini saya sempat diskusi dengan Pak Azhar Anas yang kita kemarin undang orientasi. Beliau sempat cerita. Dulu mungkin Pak Untung mungkin lebih kenal Pak Azhar Anas. Katanya dulu dia tuh siswa sangat takut sama dia. Siswa itu kalau ketemu dia menghindar. Lebih baik menghindar dengan Pak Azhar Anas. Ini Pak Azhar Anas sendiri yang cerita. Jadi ketua dulu kalau ketemu Pak Azhar Anas itu siswa tuh kalau bisa menghindar. Takut lah istilahnya. Tapi setelah mengikuti Geri Murak-Murak angkatan 7, siswa itu lebih senang menyapa, Pak Azhar Anas. Pak, sudah berani menyapa. Jadi kalau menurut Pak Azhar Anas ya ini program yang bagus, kata dia cerita program ya ini bagus. Kalau kita bisa mengikutinya dengan walaupun nih banyak pelatihannya secara mandiri ya. Saya sendiri mengikuti pelatihan hampir tidak membaca materi, jadi nggak baca materi. Lebih banyak ikut dapat dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Kayak materi ini saya hampir nggak baca materi. Tapi karena kita diskusi, terus ada cerita teman-teman, jadi bisa memahami materi itu gimana penerapannya. Saya sempat kemarin menerapkan segitiga restitusi. Kita kan kalau dapat ilmu baru punya praktek kan, apakah ini benar bisa atau enggak. Kemarin kan ada piatu sama Arman itu coba saya panggil, coba terapkan segitiga restitusi. Yang jadi masalah itu satu mereka. Memang anaknya itu sudah bermasalah panjang. Jadi memang untuk diberitahu itu udah susah banget. Dia menyadari dia salah, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu dia apa yang harus dia lakukan. Misalnya kemarin dia kan sekarang mungkin Daminal kita keluarkan dari sekolah, tapi sebenarnya dia tahu masalah semuanya dia tahu. Artinya penerapan ini berhasil, cuman merubah dia mungkin nggak bisa. Tapi dalam penerapan ini berhasil, artinya dia menyadari hal itu, dia jujur, dia menyadari. Saya selalu menyebutkan kesalahan dia apa aja, dia menyebutkan kesalahannya. Apakah kamu bisa berubah? Nah itu yang nggak ketemu jalan tengahnya. Bersedia berubah atau enggak? Itu dia masih keberatan. Kita nggak bisa mencari apa penyebabnya, tapi dia nggak bisa. Tapi kalau dari Arman dia bersedia berubah, tapi dia janji nggak bisa langsung berubah. Kalau Piatus kayaknya memang udah nihil, dia berjanji nggak mau, dikasih solusi pun dia mendengarkan tapi tidak bisa melakukan. Kalau Arman mungkin Bapak Ibu mungkin bisa lihat, saya nggak tahu juga apakah berubah karena kita belum ketemu sama dia. Saya udah beri masukan kalau mau bertahan ya harus berubah. Ya kita juga nggak minta langsung berubah, jadi langsung bagus, tiba-tiba dia langsung aktif, langsung pintar, langsung enggak, tapi secara bertahan. Tapi yang masalahnya kalau nggak berubah, berarti jadi masalah. Setidaknya yang poin saya ambil dari materi segitiga restitusi yang saya lakukan secara real, mereka mengakui kesalahannya dan mereka tahu cara untuk berubah, tapi keinginan mungkin belum mau. Gimana cara menekankan keinginan mereka supaya mau? Itu sebenarnya kalau saya lihat karena aturan kita yang tidak terlalu jelas. Kalau aturan kita jelas, tertulis, aturan kita kan nggak tertampang, nggak bisa juga kita, oh ini aturannya. Ini jadi aturan, kalau menurut saya mereka nggak tahu aturannya. Aturan sekolah itu memang harus kayak gini, cuman karena tidak ada tertulis, mereka ada kesan ragu-ragu untuk menerapkan hal itu. Tapi mereka tahu kesalahannya. Poin pentingnya mereka tahu kesalahannya. Menurut saya mereka tahu. Kalau putra sekolah kita juga jarang menekankan putra itu ini secara detail. Jadi memang siswa itu kadang ragu-ragu dalam penerapan itu. Pernah salah satu siswa, nggak usah saya sebutkan, dia mengoceh itu nggak ada. Kita dengar, tapi kan dia seolah kita nggak mendengar. Saya menegur terus dia bilang, dia suka nggak ada aturannya juga ditulis di mana-mana. Soalnya dia mengoceh kayak gitu, nggak ada aturannya.
Kalaupun guru menyebutkan kan, aturannya ini, cuma kan dia nggak bisa lihat aturannya yang mana. Mungkin itu yang perlu kita pun jarang juga menyebut aturan secara detail. Misalnya tiap minggu ada menyebutkan, kita nggak boleh ini, kita jarang mengingatkan. Jadi memang secara kesadaran pun dia tidak merasa melanggar aturan. Yang saya lihat siswa kita tidak merasa salah karena memang kita juga jarang mengingatkan. Lalu yang terakhir saya dapat ini amanah dari BGP Jambi itu untuk disampaikan kepada guru-guru. Jadi saat pembelajaran selama ini kita menerapkan adalah pagi baca doa. Yang baca doa itu adalah siswa. Itu pun baca doanya hening. Agar berdoa menurut agama masing-masing mulai selesai. Dan menurut mereka itu nggak ada efek apa-apa. Kita pengen doa itu yang berefek, yang langsung berefek sama siswa. Nah disarankan itu doanya itu guru-guru tuh membaca doa sebelum belajar, guru yang membaca untuk siswa. Itu disarankan supaya itu lebih secara kalau rutin dilakukan itu lebih mengena kepada dia. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah siswa kami yang selama ini melanggar aturan jadi siswa yang taat aturan. Jadi kita mendoakan dia. Siswa yang selama ini tidak mau belajar, semoga mau belajar. Itu salah satu amanah yang dititipkan ke saya untuk disampaikan kepada guru-guru. Saya mencoba menerapkan awalnya itu agak dicemeh karena nggak pernah dilakukan, jadi agak asing. Nah menurut bapak itu yang memesan, doa itu efeknya panjang. Saya tidak pernah membayangkan, kata bapak itu, efeknya bakal panjang. Dia menerapkan itu, siswanya sampai sukses itu masih ingat sama dia karena didoakan. Kemudian didoakan. Menurut saya itu secara logis cukup positif. Makanya saya karena mana itu saya sampaikan juga. Nah, mungkin itu materi pada hari ini. Untuk menutup sebelum kita diskusi mengenai materi ini semua, ada sebuah video penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa kita saksikan bersama. The Bluetooth device is connected successfully. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu salah satu penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, Bapak Ibu sudah menerapkan, tapi termasuk saya, tapi kita kehilangan potongan-potongan itu. Misalnya dia segitiga restitusi, kita baru menerapkan 2 atau 1, sehingga tidak lengkap. Dan memang akarnya itu harus ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, aturan yang jelas. Bentuk pelanggarannya seperti apa? Ya kalau tidak melanggar itu seperti apa? Yang melanggarnya seperti apa? Dan apa keyakinannya? Kalau di sini keyakinannya adalah saling menghargai. Saling menghargai bentuknya tidak saling menghina misalnya. Itu kan permasalahan di sini. Dan kalau masalah kemarin Piatus dan Arman itu masalah kedisiplinan. Mereka tidak disiplin. Juga ada poin kedua, tidak menghargai guru. Kalau kita buat keyakinan yang kelas atau sekolah yang jelas, setidaknya itu secara perlahan bisa berubah. Dan saya termasuk orang yang percaya akan hal itu. Karena kalau kita buat aturan sepihak, itu ada kemungkinan aturan itu pertama untuk dilanggar. Ya saya kebanyakan seperti itu. Saya buat aturan karena untuk melanggar. Makanya di kurikulum mereka itu dirubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Itu salah satu bentuk kenapa disebut keyakinan sekolah. Karena merubah persepsi peraturan. Peraturan itu untuk dilanggar. Kebanyakan seperti itu. Kalau keyakinan kelas berarti kita menuntut kepada keyakinan dirinya sendiri. Dalam penerapan mungkin kita agak susah. Tapi tidak ada salahnya berusaha. Nah, mungkin itu presentasi singkat saya. Kalau ada yang mau diskusikan, tentu materi tadi itu sangat membuat kita tidak nyaman, termasuk saya. Cuma waktu diskusi dengan pemateri, saya juga bertanya dengan hal yang sama. Dan memang kita harus mulai dari awal, yaitu membentuk keyakinan sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, saya coba menjawab, atau kalau saya tidak bisa menjawab nanti akan saya tanyakan lagi kepada pemateri yang menyampaikan. Karena ini sifatnya berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Setradi yang sudah menyampaikan materinya tentang restitusi sekolah.
Di sini aturan tadi dirubah menjadi implementasinya keyakinan sekolah, ya betul. Supaya mindset dari pemikiran anak itu tidak ada yang namanya peraturan, karena peraturan itu mindsetnya itu di mana-mana peraturan itu dibuat bukan untuk dipatuhi, tetapi peraturan itu dibuat, kata mereka anak-anak milenial sekarang ini, peraturan dibuat untuk dilanggar, ya. Sebetulnya aturan-aturan yang sudah dibuat itu kan mindset pemikiran-pemikiran barat yang di dalam pemikiran itu sendiri mereka ingin mencari jati dirinya sendiri. Padahal peraturan-peraturan itu dibuat mulai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal, itu aturan-aturannya sudah jelas, sudah ada. Guna aturan itu adalah untuk menselaraskan kehidupan kita, apapun bentuknya. Maka keyakinan-keyakinan yang dibuat itu atau aturan yang dibuat itu adalah untuk memudahkan pengaturan hidup kita. Kalau kita tidak ada aturan, ya, kita sekedar hati kita semuanya apa jadinya? Contohnya saja kita guru, kita tidak mau masuk tepat pada waktunya, apa jadinya? Yang jelas institusi sekolah, budaya sekolah itu tidak berjalan. Ini guru lah masuk, ini tidak masuk, ini masuk. Nah, kedua-duanya itu terganggu tuh, ya. Maka aturannya dibuatkan kita masuk tepat waktu, ya. Anak-anak itu atau kita masuk sebelum waktu jam pelajaran itu dimulai. Nah, mindset dari keyakinan itu tadi yang saya positif ambil di sini, kalau bisa dalam berdoa itu guru yang membacakan doa itu sangat bagus sekali. Kalau kita jumpakan semuanya dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Yadi itu sangat baik, karena doa guru itu mustajab, ya. Kalau dia berdoa dengan hati yang tulus, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ilmu kepada anak-anak kami, mudahkanlah mereka dalam menuntut ilmu ini, mudahkanlah mereka dalam menerima ilmu ini. Kalau didengarkan oleh hati yang jernih pada anak itu, diaminkan pada pagi hari yang mustajab itu, saya rasa doa itu terkabulkan. Itu sikap positif yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan. Tapi dalam perubahan bangsa ini, anak-anak yang sudah kacau itu sebetulnya bukan dari kita yang kacaunya, memang dari orang tuanya sudah kacau, ya. Nah, kalau dari orang tuanya sudah kacau, tidak ada kerjasama dengan kita, manapun kerasnya kita berubah tidak akan bisa, ya. Saya sudah tanyakan mengenai Jantus dengan Arman Bule itu, mereka memang sudah dibiarkan oleh orang tuanya, nak kerja apa terserah, nak mati-mati itu istilahnya, ya. Jadinya apapun kerasnya kita membuat surat panggilan, apapun kemarin kan tidak ada orang tuanya yang datang. Yang datang kemarin tuh yang pertama kita surat panggilan itu kan abangnya, katanya pamannya, padahal anak murid kita juga. Untung dia itu selesai juga. Tapi Indra itu anak murid kita itu, kalau kita nasihati waktu dulu dia kedapatan merokok, kita nasihati, kita panggil ke sekolah, kamu sudah ketergantungan merokok? Iya Pak. Nah, kalau mau rokok, satu saja saya minta, jangan memberikan contoh pada teman-temanmu. Silakan kamu merokok di sawit sana. Tidak mereka lakukan lagi. Itu kalau anaknya mau berpikir. Tamat juga dia SMK. Nah, itu. Ya, walaupun orang tuanya beberapa kali kita panggil dia tato bapak, itu tugas kita. Inilah yang dimaksud di dalam restitusi ini. Bagus sekali apa yang disampaikan, materi-materi baru. Kalau bisa pertemuan-pertemuan ini nanti berlanjut, ya, karena kami harapan satu-satunya adalah Pak Yadi dalam peneruskan sekolah ini sebagai guru penggerak
Kalau untuk Kecamatan Limbur ini bisa dihitung dengan tangan dan jari beberapa orang sebagai guru penggerak. Nah, ini ada satu lagi yang saya lihat di dalam pemaparan Pak Yadi tadi itu sudah gelarnya itu sudah langsung terikat SPDGR itu. Kalau GR ya, kalau GR itu gelar dari profesi guru, Pak. Sudah Aplikasi itu. sudah sertifikasi di dalam ini sudah ada juga gelar gitu. Iya. Iya, harusnya iya, Pak. Ada udah gelar resmi. Kalau misalnya saya Bu Pit sekarang udah kalau lulus PDPR. Dari sertifikasi. Iya. Kalau keluar lah sudah kan. Iya, sudah sertifikasi. Berarti kalau guru-guru yang sudah sertifikasi itu boleh dicapak di Yang tahun berapa ke atas itu, Pak? Oh gitu. Ya saya tuh tadi baru juga saya lihat sertifikasi SPDGR. Nah itu ya. Itu istilahnya pengembangan profesi setelah lulusan tahun sekian itu nah Pak. Itu baru menambah dia ibaratnya kalau spesialisasi. Kalau masuk dokter itu spesialisasi. Berarti kalau bisa gitu kalau yang lainnya itu kan ditambahkan juga kan saya sudah sertifikasi juga nak nambah juga gelar nambah lagi kan ya. Ya terima kasih Pak Edi, mungkin itu masukan dan saran ya, apa yang Pak saya disampaikan ada ilmu-ilmu baru ya di dalam perubahan ya sekarang ini ada perubahan di dalam akreditasi. Mungkin itu yang mungkin masukan dan tambahan dari saya. Kemudian sedikit lagi mengenai peraturan-peraturan itu, karena ini menyangkut budaya sekolah kita, nanti kita akan buat spanduknya sejelas-jelasnya, apa-apa peraturan ditempelkan di kantor itu, dia nak masuk itu peraturan jelas. Kita nanti sesuai dengan yang disampaikan dalam akreditasi kemarin, yang pakai kriteria poin ya, itu yang bagus ya. Nanti dirumuskan lagi Pak Wakil dengan BK, kita rumuskan dan kita musyawarahkan dengan orang tuanya supaya sudah sekian poinnya berhak kita mengeluarkan gitu ya kan ya. Mungkin dulu dari saya, mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan masukan dan sarannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan oleh Saudara Pak Yadi ya banyak nilai positifnya dan semoga membuat ada perubahan menuju kebaikan dari keluarga besar kita. Khususnya saya menanggung tentang doa sebelum mulai dan sesudah selesai pembelajaran. Kalau saya punya usul, doa itu ya dilakukan seperti anak-anak, tapi yang seperti guru. Artinya mereka berdoa untuk dirinya sendiri, juga untuk lingkungan temannya, diikrarkan secara apa? Bukan tertulis, secara keras itu dizaharkan, bukan sir itu kan? Jadi dengan bacaannya yang seperti dulu kita mungkin kalau Pak Am mungkin masih hafal Raditu billahi robba dan seterusnya sampai Rodi Rofi itu artinya sangat bagus sekali. Kalau sekarang kan hilang. Masalahnya nanti saya tidak menanggap atau tidak melihat sebelah mata apa yang katakan Pak Yadi bahwa doa harus guru yang berdoa gitu. Nanti kita tahu sendiri keadaan kita di sini anak-anak, ya kan? Guru nanti yakin-yakin anaknya tak amin tak hendak di belakang. Gitu. Tapi kalau anak yang mengucapkan semuanya, kan kita bisa mendengarkan. Gitu kan? Karena apa? Pada biasanya kalau yang saya masuk pagi suruh berdoa saja sudah bilang siap sudah berdoa mulai. Karena masih ada yang ngomong. Ada saya cut langsung ulangi. Karena ini bukan hablum minanas, hablum minallah. Itu urusan doa dengan Tuhan. Tetap aja gitu. Tetapi ketika kelas 7 yang masuk pertama, dia menggunakan doa dari SD, saya sangat mendukung. Tapi ternyata sudah 2-3 minggu hilang. Tuh. Dan saya tidak protes lagi. Nah, mumpung di kesempatan ini, bagaimana kalau kita karena tadi katanya segala sesuatu harus dimusyawarahkan, disepakati bersama. Kalau doa ini ya seperti tadi, artinya diikrarkan, dijelaskan, dijelaskan, tapi anak-anak yang baca secara bersama-sama. Kita nggak masalah kalau itu
kuno kayak madrasah zaman dulu, nggak apa-apa, yang penting kan isinya efeknya selalu ada gitu. Ini, nah kalau masalah tadi cuma guru saja berdoa seperti orang tua mendoakan pada anaknya, ya kan seperti itu tadi anggapannya kan, iya kalau anaknya menginginkan gitu kan, ya itu ada pilihan kan, banyak pilihan. Itu kalau dari saya, kalau saya ya lebih cenderung doanya bersama-sama anak-anak itu, yang memimpin anak-anak, yang baca semua anak-anak baca doa dengan doa yang ditentukan oleh kita atau pilihan yang ada di SD dan madrasahnya, yang diawali dengan raditu billahi wabah, wabi selanjutnya dan seterusnya. Nanti Pak Am tahu persis tentang masalah doa-doa seperti itu menurut saya. Yang kedua mengenai peraturan atau tata tertib sekolah atau yang sekarang mungkin mau disosialisasikan keyakinan. Padahal kalau kita lihat antara arti peraturan dan keyakinan jauh berbeda, gitu kan? Kalau peraturan itu sifatnya mungkin sementara, kalau keyakinan itu sampai kapanpun ada, saya yakin nggak ya, kan? Dan peraturan itu sifatnya berbeda-beda, gitu. Nah, yang saya tanyakan, kalau seperti yang disampaikan Pak Yadi bahwa peraturan itu harus ditanyakan dulu dengan anak-anak atau ada pembicaraan dengan anak, ada peserta didik istilahnya gitu ya. Yang ingin ditanyakan, kapan keyakinan sekolah atau kelas itu dibentuk sehingga anak-anak itu ikut? Nah, kalau jawabannya ya setelah anak itu jadi siswa, nah ketika anak itu mau daftar pakai keyakinan, pakai peraturan sekolahnya. Kalau tidak, mungkin anak itu nggak pakai baju seragam, pakai sendal jepit, kita nggak bisa tegur karena belum ada kesepakatan peraturan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, kapan keyakinan sekolah dibuat atau keyakinan kelas dibuat? Kalau keyakinan kelas kayaknya udah jelas ya, kita bisa masuk kelas bersepakat sama siswa, itu berlaku di kelas itu aja. Kalau untuk keyakinan sekolah, memang nanti kita melibatkan siswa, tapi tidak semuanya. Ada beberapa siswa, misalnya kita pilih siswa, lalu kita buat. Ketika ada keyakinan ini berlaku untuk semua sekolah. Kalau ada siswa baru masuk, nah itu dia pakai keyakinan yang udah ada. Nanti kita kasih sama, kita lihat ke peraturan. Kalau dia tidak setuju, bagaimana tidak setuju. Seperti yang telah jelaskan tadi, tidak semua peraturan itu, saya yakin dan percaya selama ini siswa itu nggak ada yang bikin peraturan boleh rambut panjang, misalnya kan, kayaknya nggak ada. Selama bikin keyakinan sekolah, mereka bikin yang mereka bisa lakukan. Saya lihat, misalnya di kelas 1, mereka bikin izin itu 1 kali, karena yang bikin itu bukan, kita anggap aja yang izin itu Arman, yang bikin bukan Arman, bikin aturan. Yang mengusulkan itu salah satu siswa wanita kan, yang kan izin 1 kali, karena untuk teman-teman lain yang sering permisi. Tapi ketika ditanyakan apakah ada yang tidak setuju, mereka setuju dan mereka menaati itu. Seperti Desta yang lain itu izin cuma 1 kali sekarang. Kalaupun mereka ngedumel misalnya 1 kali tapi setengah jam, tapi mereka tidak melakukan setengah jam. Mereka keluar sendiri atau berdua lama-lama di luar, rasanya nggak nyaman juga. Lebih nyaman mereka di kelas. Saya biarkan misalnya kemarin pertama kali penerapan, pertemuan pertama setelah keyakinan, mereka izin, terus mereka berencana untuk izin selama, gitu kan? Ya saya pakai stopwatch itu, kayaknya 15 menit, habis itu masuk sendiri. Nggak dipanggil, biarin aja masuk sendiri. Karena mereka merasa tidak nyaman juga di luar. Mungkin kalau ada kegiatan, mungkin mereka akan nyaman. Tapi kan kalau semua belajar, terus nanti kalau ketemu bapak kepala sekolah, gimana, pasti kena marah, pasti ditanya kan? Itu kan buat mereka tidak nyaman. Kita memposisikan mereka keyakinan ini sama seperti aturan, Pak Untung. Aturannya udah ada. Nanti kalau yang masuk baru, mereka tinggal setuju atau tidak gitu. Karena keyakinannya udah ada. Keyakinan ini dibuat secara bertahap, misalnya dari kelas, nanti kita ambil ke sekolah. Sekolah ini dari kelas-kelas. Yang keyakinan kelas yang bisa dijadikan keyakinan sekolah, tidak semuanya. Nanti kalau kajian sekolah ini siswa setuju atau tidak setuju, nanti diskusi sama siswa, ini ada peraturan, mungkin masuk ke kelas, setuju atau tidak. Kalau setuju, kita tekankan
poinnya seperti itu keyakinan. Keyakinan itu kalau bisa dicontohkan itu dia ada dua bentuk Pak untuk nanti. Nanti kalau ada lain kesempatan nanti kita coba merumuskan atau nanti kita bisa saya ikut merumuskan. Dia keyakinan misalnya disiplin. Keyakinan itu disiplin namanya. Nanti ada disiplin itu bentuknya apa? Kalau tidak disiplin itu bentuknya apa? Kalau bentuk disiplin ini contoh aja. Baju rapi masukkan di dalam misalnya kan. Terus yang kalau tidak tuh baju di luar, nah itu bentuk melanggarnya, tidak disiplinnya. Nanti keyakinannya yang dilanggar tuh yang baju di luar. Itu salah satu contohnya. Jadi ada dua poin Pak. Jadi aturan itu cuma bukan satu, maksudnya nanti kita bikin pun enggak satu. Bentuk yang betul dan bentuk yang salah. Supaya sesuatu jelas. Jadi duduknya itu jelas, iya salah itu ini, betul itu ini. Dan keyakinan itu disiplin. Nanti disiplin itu ada 10 poinnya gitu. Menghargai 10 lagi poinnya. Seperti itu. Mungkin kalau jelas masih bisa ditanyakan lagi Pak untuk boleh. Mungkin kalau masalah peraturan dan keyakinan tadi dengan hati atau makna tadi yang menugaskan saya dengan BP tadi membuat itu. Yang kemarin sebenarnya sudah yang untuk akreditasi itu sudah kita buat Pak untuk aturan itu, tapi kita terapkan tadi kalau keyakinan tadi kan berdasarkan kesepakatan dengan murid. Sementara yang kita buat kemarin itu karena kita membuat pertengahan semester itu belum ada istilahnya sosialisasi dengan murid, tapi kita buatnya seperti yang terakhir Pak Satria disampaikan tadi, kita sistem poin. Nah, sistem poin tadi kalau mungkin nanti diterapkan pada tahun ajaran baru, saya mau juga pada pihak sekolah, karena sistem poin dalam artian kalau anak itu tidak melanggar sama sekali, itu benar-benar dikasih reward. Entah penghargaannya kita buat penghargaan berupa selembar kertas, bahwasanya ini anak yang benar-benar disiplin dan lain sebagainya. Sementara yang benar-benar melanggar yang melebihi kriteria nilai poinnya minus, kalau memang itu kita terapkan, kalau dia benar-benar minus nggak memenuhi persyaratan sebagai kenaikan kelas, benar-benar terapkan itu. Kita nggak ada istilah ibaratnya takut dengan masyarakat lah, kita nanti nggak bisa itulah efeknya ke masyarakat dan sebagainya. Kalau itu ingin kita terapkan secara real, berarti kita benar-benar harus sesuai apa yang kita buat, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tidak perlu ragu lagi, oh nanti efeknya kita kok anak nggak naik kelas, nanti muridnya jadi sedikit. Itu yang saya, kalau menurut saya pribadi yang tidak cocok, tidak sesuai gitu aja. Mungkin itu yang dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Ketika pemaparan ini sangat positif. Cuman waktu pemaparan ini saya ingat lagi diskusi waktu kuliah dulu, Pak. Jadi dalam hal budaya positif ini selain disiplin, sebenarnya titik beratnya itu di motivasi. Tadi banyak pembahasan tentang keyakinan kelas. Jadi pertama saya ngajar di sini, saya sudah menjalankan itu. Tiap kelas itu udah saya bikin aturannya sendiri. Silakan tanya sama anak. Jadi tiap kelas itu ada aturan sendiri, belajar sama saya. Cuman karena kontrolnya kurang dan saya juga jarang di sekolah, sehingga untuk keyakinan ini tidak terlalu efektif, tidak terlalu jalan. Saya juga tidak tahu itu bagaimana solusi. Nah, solusi yang saya ambil itu untuk siswa ini sama kayak kita bicara sama orang. Jadi kalau jarak kita dengan orang itu terlalu jauh, maka orang itu tidak akan dengar apa yang kita bicarakan. Maka kita harus mendekatkan diri supaya suara kita didengar. Konsekuensinya adalah kalau kita terlalu dekat dengan orang ini, kalau kita salah ngomong, tentu risikonya besar juga. Nah, maka dengan siswa ini itu yang saya lakukan selama ini.
karena itu tidak kurang efektif, maka saya harus mendekatkan diri dengan siswa. Tapi harus jaga jarak dulu. Nanti takutnya anaknya larikannya kurang ajar pula. Itu yang pertama. Dalam diskusi ini saya ini tertarik sini, mungkin guru-guru yang agak kurang itu seperti ini, di motivasi. Saya yakin semua kita jadi PR besar. Saya pernah melakukan diskusi, pertanyaan itu seperti ini. Anak-anak itu masalahnya itu di sekolah atau masalah di luar sekolah dibawa ke sekolah. Nah, pertanyaan itu susah cari solusinya. Tapi secara garis besar, anak-anak ini masalah di luar sekolah dibawa ke kelas. Ada yang dari keluarga, entah kurang duit jajan, macam-macam lah, entah ada sarapan. Nah, sehingga itu menimbul motivasi lain bagi anak-anak ini. Yang seharusnya dia semangat belajar, mulai. Walaupun gimana pun cara kita motivasi anaknya, malah dari luar, yang entah masa keluarga dibawa ke sekolah. Dan itu terjadi di beberapa siswa. Nah, untuk motivasi ini sehingga ada 3 nih. Selain dari kita memberi hukuman atau dia ini takut kena mendapat imbalan dan lain sebagainya, menghargai diri sendiri. Ini saya kasih inilah kali sedikit pengalaman. Untuk motivasi ini saya itu sangat jarang menghukum siswa. Boleh Bapak lihat. Dan saya juga jarang memberi imbalan. Ada tapi jarang. Yang saya sering lakukan itu ya dia yang ketiga, motivasi dari internal, dari diri sendiri. Solusi yang sering saya lakukan itu semoga bermanfaat dan bisa dilakukan. Itu biasa sebelum dan atau di beberapa jam pelajaran itu memberi motivasi yang paling mudah di anak itu seperti cerita. Nah, jadi gurunya harus pengayaan terhadap cerita. Kalau saya banyak tuh Pak, mulai cerita. Jika emang anak ini kasusnya di rumah dengan keluarga, cerita tentang keluarga. Kalau dengan teman ya cerita soal pertemanan. Nah, itu biasa saya lakukan untuk yang dimotivasi. Ini sedikit penyampaian saya, semoga bermanfaat lah bagi yang lain. Nah, kalau menyambung yang Pak Untung tadi, kalau keyakinan kelas itu kapan sebenarnya dibuat? Saya setiap di ajaran baru saya bikin. Misal kelas 2 naik kelas 3. Nah, di kelas 3 nanti saya bikin baru. Nah, sekarang di kelas 1 itu tidak saya bikin karena bukan saya yang ngajar. Mungkin itu dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba menanggapi untuk yang disampaikan Pak Gianto tadi. Menurut saya bagus sekali. Saya mungkin hampir sama persis dengan Pak Gianto. Kalau siswa yang memang udah di ambang batas, ya kalau saya sebaiknya ya dikeluarkan karena akan sangat mengganggu. Termasuk orang yang sebenarnya sama Piatus, Arman tuh dari awal udah sering ngobrol, tapi emang nggak bisa dirubah. Kalau mau saya memang harus dikeluarkan karena masalah nyambung ke Pak Ars, masalah di luar dibawa ke dalam. Mereka masalah di sekolah tuh nggak ada. Piatus sama Arman tuh tidak ada masalah di sekolah. Cuman masalah luar dibawa ke sekolah, akhirnya terjadilah perbuatan. Dan itu kita di luar sekolah nggak bisa kita kontrol seperti yang Bapak sampaikan. Memang udah susah kita kontrol karena dibebaskan ya Pak. Jadi memang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi memang saya setuju dengan Pak Gianto. Masalah siswa banyak, harus kita masuk sini tidak. Saya malah berkeyakinan saya bertindak tegas, itu kita akan dilirik setidaknya. Terus Pak Am dan guru-guru lain, saya termasuk orang yang kalau bahasa sekarang tuh cukup kepo. Saya sering nanya ke siswa tuh, Pak Am tuh gimana ngajar? Bukan untuk kepo, untuk gimana saya penerapan saya di sekolah. Kalau di kelas saya siswa itu masih ada yang sering ngobrol, tapi kalau kelas Pak Am saya perhatikan tuh hampir lebih sedikit nilai. Dan mereka kelihatan asik. Nah, itu salah satu contoh yang pengen saya tiru juga. Termasuk di kelas Pak Gianto, Pak Untung dan lain-lain. Saya hampir sering nanya ke siswa. Karena saya juga pengen kelas seperti itu. Dan apa yang guru lakukan tuh saya juga pengen mencoba. Itu sebagai bentuk pembelajaran. Tapi benar yang kemarin pernah disampaikan Pak Asesor, mungkin memang kita harus masuk secara langsung ke kelas teman kita. Mungkin sebulan sekali atau 1 semester 1 kali untuk evaluasi diri kita
teman kita. Tentu atas persetujuan kita bersama. Keyakinan kelas tadi sama kita buat di awal pembelajaran. Sama nanti seperti yang Pak Untung nanya, kalau siswa baru itu memang di awalnya dia harus tahu dulu. Mungkin itu kalau ada lagi boleh Bu Siti, mungkin Bu Siti Aisyah atau Pak Kasmir. Boleh. Kalau saya sudah ditanyakan oleh Pak Am sebenarnya, berarti kita masing-masing guru harus buat aturan dalam kelas itu. Oh ya, itu menjawab keyakinan kelas itu tiap guru bisa beda-beda kan? Soalnya kadang kita tergantung jam juga kan. Kalau siang tentu kita mungkin agak melonggarkan. Kalau saya jam siang itu agak saya longgarkan. Biasanya kalau siang itu fokus anak tuh udah hilang. Biasanya kalau siang itu banyak ice breaking biasanya. Banyak game, kalau bisa tuh ada ice breaking. Biasanya kalau pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya mau, biasanya ada ice breaking. Tapi kalau biasanya kalau nggak sesuai itu biasanya nggak ada ice breaking. Karena itu siswa tuh banyak tingkah, kadang nggak ada ice breaking. Kalau sesuai dengan yang kita rencanakan, biasanya ada ice breaking, terutama di siang hari. Jadi keyakinan kelas itu tergantung guru masing-masing dengan kelas. Oke, sudah pas? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakilinya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya ingin mungkin di sini saya lebih kepada menanyakan, ya, karena saya merasa mungkin Pak Supriyadi itu pengalamannya di atas saya, jauh di atas saya kalau masalah pembelajaran, ya. Dan mungkin cara kita mengajar pun berbeda, ya Pak Supriyadi, ya. Kalau menurut saya tentang apa namanya tadi, tentang peraturan kelas, ya, saya mungkin kalau tentang peraturan kelas saya juga pernah membuat peraturan itu sendiri, tapi terkadang karena peraturan itu kadang berbeda dengan peraturan guru lain, kadang-kadang anak ada juga yang tidak begitu mengikuti, ya. Salah satunya contohnya saya pernah bilang sama anak, umpamanya si A, kamu absen kamu itu udah 3 kali dalam dalam satu semester ini. Jadi jangan sampai yang keempat alfanya. Nanti kalau keempat saya pastikan nilai kamu 0. Kadang-kadang kalau kita buat kesempatan itu, tapi kita tidak bisa menjalaninya. Kenapa tidak bisa menjalaninya? Karena nanti ada peraturan lebih atas lagi dari peraturan kita. Umpamanya ada juga contohnya si anak KKM-nya tidak boleh nilainya nggak boleh di bawah KKM. Nah gitu kan? Kan ada peraturan gitu. Umpamanya entah di pasal mana, entah di undang-undang mana, anak-anak itu kalau bisa harus di atas KKM. Nah, jadi kita kadang untuk menjalankan yang peraturan seperti itu agak sulit. Umpamanya saya pernah bilang mana, kamu nggak boleh alfanya lebih dari 3, karena kalau lebih dari 3 nanti kamu nilainya 0. Ya. Jadi ujung-ujungnya kita dibuat juga nilai, ya kan? Jadi nanti anak berpikir, oh bapak ini mengancam. Jadi kadang peraturannya seperti itu susah kita jalan. Nah, mungkin itu aja. Kemudian tentang apa? Tentang reward tadi. Kalau saya mungkin karena saya ini orangnya yang suka menghargai orang lain. Tapi kalau menurut saya seperti motivasi atau reward tadi, ya seperti digambarkan oleh Pak Supriyadi tadi, jangan terlalu mereward. Tapi boleh. Tapi seharusnya kata-kata seperti itu kan harus ada batasan. Kata terlalunya itu seperti apa, ya kan? Karena kita nggak bisa menutup kemungkinan di dunia ini
apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada rewardnya, nggak di sekolah pun ataupun di dunia luar. Ya, kemudian punishmentnya juga, nggak mungkin kita seorang pemainnya melakukan kesalahan nggak ada punishment itu kan nggak mungkin. Ya, karena kalau nggak itu ya namanya peraturan itu nggak bisa tegak. Kalau kita, menurut saya kalau kita terlalu berkiblat pada merdeka belajar ini, saya rasa bukan merdeka belajar, tapi kebebasan belajar jadi. Karena peraturan itu terlalu banyak dilonggar-longgarkan, terlalu banyak menyesuaikan sama keinginan murid. Mungkin itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menanggapi, soalnya saya termasuk yang menanyakan itu juga sama pemateri. Karena selama ini kita dikenalkan untuk selalu memberi penghargaan kepada siswa. Dan di kurikulum ini malah kita dibatasi untuk mengurangi memberikan apresiasi. Sebenarnya memberi apresiasi itu bagus, sifatnya positif. Itu akan mendorong siswa untuk melakukan lagi dan lagi. Itu bagus. Jadi masalah itu kan ketika dia tidak mendapatkan apresiasi, dia melakukan tidak mendapatkan apresiasi, seharusnya untuk dia dapat apresiasi, itu akan menurunkan nilai dia. Itu jawabannya. Jadi besok saya kemarin nggak dapat, nanti dia makin tidak mau melakukan karena tidak ada apresiasi. Atau sebaliknya, Pak Kasmiri sering memberi apresiasi ketika dia melakukan. Pas di pelajaran saya jarang memberi apresiasi, sehingga dia tidak mau melakukan. Jadi dia akan memilih-milih gitu. Makanya di guru merdeka itu apresiasi itu tentu saja boleh, tapi yang diminta tuh jangan terlalu berlebihan. Kita misalnya memberikan bintang, kamu dapat bintang 5. Malah kalau di kurikulum merdeka itu ketika yang satu dapat bintang 5, yang satu tidak dapat bintang, malah bisa masuk ke salah satu pembulian gitu. Karena ada siswa yang terpojokkan tidak dapat bintang gitu. Nah, makanya di sini dispesifikkan untuk dikurangi. Untuk kalau bisa memberi pujian ya secara oke, bagus. Nah, itu saja. Mungkin memberikan bintang atau memberikan itu secara berlebihan nih perlu kita ingat, kalau bisa dikurangi. Karena supaya siswa itu tidak menganggap setiap dia lakukan dia harus dapat penghargaan. Nah, itu yang kita ditakutkan. Soalnya saya termasuk orang yang sering juga memberi apresiasi. Jadi memang sekarang saya agak kurangi, dipikir-pikir betul juga. Walaupun sebenarnya merupakan itu menurut saya secara pribadi itu bagus. Nah, terus masalah KKM, sebenarnya batasan KKM itu kalau menurut saya secara pribadi ya memberikan anak di atas KKM atau pas KKM itu nggak ada masalah. Walaupun misalnya anak itu nilainya rendah atau dia jarang masuk, tapi kalau menurut saya tidak ada masalah karena di sini saya lebih fokus gimana anak apa yang anak dapat. Saya selalu berprinsip yang saya ajarkan itu dapat. Kalau nilai itu sebenarnya kalau saya tidak terlalu permasalahkan. Kalau yang memang nilai bagus ya kasih bagus. Kalau nilainya rendah ya saya paskan aja, itu sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya nggak ada batasan, Pak. Kalau sebenarnya Pak Kasmiri pun mau buat nilai di bawah KKM itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman nanti itu kita ke siswanya yang sangat kalau menurut saya itu ya Pak, karena untuk masuk ke sekolah yang lebih bagus itu butuh nilai yang setidaknya di atas KKM. Nanti kita terpaksa lagi merubah lapor. Saya termasuk anak jalur merdeka yang merubah lapor, Pak. Waktu itu merubah lapor itu bayar 35 sama sekolah, itu bisa merubah lapor. Itu dulu. Kalau sekarang itu bisa lebih, Pak. Jadi bisa disebut kerja 2 kali gitu. Tapi ini jujur aja kita dulu merubah lapor untuk dapat itu, zaman sekarang itu masih ada diterapkan. Nah, cuman kalau saya ya KKM itu nggak apa-apa lah diberikan reward. Tapi yang paling penting itu prosesnya, Pak. Prosesnya misalnya kita siswa yang tidak masuk 3 kali. Kalau saya secara pribadi saya berikan perhatian lebih. Mungkin Bapak kenal Afdal. Afdal dari kelas 1 dia anaknya selengean. Kalau Bapak perhatikan terus dia nggak bisa diam.
Dia itu disebut anak kinestetik, jadi nggak bisa diam. Jadi mau kayak gimana pun bapak bikin aturan dia nggak mau diam. Kamu kalau gerak mati, itu nggak mati dia mati. Itu anak kinestetik ceritanya. Jadi saya kalau Abdal tuh saya beri kebebasan dia buat bergerak. Kalau bisa setiap kerjaan yang gerak itu Abdal aja. Pentulis Abdal harus pentulis penting dia gerak. Jadi memang dan yang paling penting itu seperti yang Pak Kasmiri bilang, ada anak yang tidak masuk, itu memang harus diberi perhatian lebih. Di Guru Merdeka ini, kalau menurut saya Pak, gaji kita kurang kalau Guru Merdeka. Saya sampaikan kepada orang Jambi kemarin, Pak, kalau kita terapkan semuanya Guru Merdeka, gaji kami kurang. Gitu. Karena kita harus mengenali siswa itu satu persatu dan menyelesaikan masalahnya satu persatu. Itu pertama. Saya sampaikan kemarin itu di lokal. Yang kedua Pak, manajer Pak, posisi manajer. Manajer Jakarta itu dibayar 20 juta itu wakil manajer Jakarta. Kita guru seluruh bertindak sebagai manajer itu berat banget, berat sekali Mbak manajer. Jadi benar-benar menurut saya memang agak susah. Memang kita harus kalau bahasanya harus seikhlasnya menerapkan ini. Saya cukup orang yang cukup vokal untuk protes karena penerapan ini mau 16 saya punya semuanya itu karena rasa ikhlas untuk menerapkan. Kalaupun punya semuanya, mungkin itu Pak. Karena memang kita harus mengenali siswa satu persatu. Mungkin masalahnya sebenarnya. Saya memang kadang memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan perhatian. Kalau saya lihat, saya perhatikan Afdal. Saya pernah marah juga sama Afdal, pernah. Tapi sekarang dia terlihat lebih menghargai saya. Nah, mungkin itu Pak, tertutup Pak. Kami beberapa tambahkan sedikit, mungkin dari yang disampaikan Pak Kasmiri mengenai KKN yang ditentukan itu, Bapak Ibu sebelum membuat program itu kan sudah menentukan KKN-nya masing-masing. KKN di sekolah, ada KKN mata pelajaran. Dan kemudian di dalam KKN menentukan kenaikan dan kelulusan itu kan sudah ditentukan juga tentang kehadiran. Itu nanti yang dituangkan ke kurikulum sekolah. Kehadiran itu misalnya 80%. Kita sudah terendahkan karena melihat kondisi kalau di sekolah lain itu 90% harus hadir. Berarti yang tidak hadir cuma 10%. Kita sudah kita turunkan 80%. Karena kita lihat kondisi anak kita jauh dan sebagainya dan alasan-alasan lainnya. Nah ini itu tergantung. Tadi Pak Kasmiri menyampaikan kepada anak kamu itu 3 kali atau 4 kali tidak datang nilainya 0 ya. Jangan dikatakan sampai nilainya 0 artinya nilai kamu tidak tuntas. Nilainya tidak tuntas berarti di bawah KKM apakah 50, 60 ya. Berarti dia tidak mencukupi ya. Karena kan beberapa hari kan dia ada masuk, ada nilainya. Kalau nilainya 0, ya tidak masuk dia sama sekali. Nah, gitu Mas saya sampaikan. Karena itu bisa dipertahankan oleh guru. Karena nilai H itu adalah nilai hak guru. Saya sebagai kepala sekolah, kalau tidak ada persetujuan dari guru, tidak bisa merubah nilai itu. Ya, itu hak guru. Dia yang lebih tahu tentang siswanya. Nah, kalau aturan itu karena itu sudah umum, artinya di dalam kurikulum kita sudah tuangkan dan Bapak di dalam mata pelajaran Bapak kan di dalam RPP kita sudah Bapak sebutkan juga KKM-nya, ya. Bisa saja KKM Bapak itu tidak sama dengan KKM sekolah. Ada KKM rata-rata, ada yang KKM mata pelajaran, ada dan KKM dari sub materi itu sendiri. Nah, kalau dan berapa rata-ratanya inilah yang kami tuangkan di dalam KKM sekolah. Kita ngambil KKM sekolah itu misalnya 75, itu kan rata-ratanya. Nah, kalau sudah Pak Kasmiri sampaikan, itu kalau memang tidak bisa dirubah, anak ini memang tidak tuntas, dia tidak tuntas. Apa tuliskan aja di rapornya, nilainya, karena itu adalah efek dari hasil yang dia perbuat. Nilai itu kan hasil mereka sendiri, kita hanya menuangkan. Nah itu mungkin itu masukan. Nah, pertahankan saja. Ya kalau memang rasanya tidak cukup, tidak apa-apa. Ya. Jadi sampaikan juga oleh Pak Dianto, kalau memang
mahasiswa ada juga. Apa resikonya kita ada juga dulu orang tuanya kita anaknya ada naik muncak mengajar saya sampai Parang sebelum saya datang itu mana pas main datangnya apa dia tidak ada juga. Berarti kan itu datanya. The Bluetooth device is ready to pair. Harus konsisten dengan apapun karena itu apapun tentang pekerjaan kita punya risiko masing-masing. Sebagai sekolah, sebagai guru, sebagai TU, ya semua pimpinan akan mengambil kembali kepada pimpinan. Kalau kita sudah di dalam forum kita sampaikan, memang anak itu tidak naik, dia tidak naik. Nah itulah tidak gunanya dapat ya naikkan. Kalau tidak tuntas, anak ini memang tidak bisa dirubah, misalnya tidak bisa digantikannya, ya pertahankan nilai bapak ibu. Tidak apa-apa juga ya. Itu maksud saya itu karena tidak ada pemaksaan. Cuma kadang kita kan juga pendidikan kita bertanya di situ nanti kan ada kasihan anak ini agak sedikit bisa dirubah. Kalau memang tidak mau dia ikut, ya apa boleh buat kan tidak tuntas. Nah gitu. Anak kamu juga kamu tidak tuntas. Ada nilainya akan dibawa ke KM. Karena dia ujian praktek. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya dalam menanggapi sudah masukan di dalam budaya positif sekolah. Sedikit Pak Yadi, mohon maaf kita waktunya sebentar. Jadi saya ikuti dari awal waktu itu ada istilah keyakinan kelas ya. Setelah saya saling keyakinan kelas menurut penanggapan saya di sana terjadi ada perbedaan. Setiap guru harus menerapkan keyakinan sendiri-sendiri dalam kelas pembelajarannya kan seperti itu ya. Bentar saya dengar kalau Pak Yadi begini, kalau Pak begitu, kalau Musiti begini dan lain itu Pak Gianto begini. Sekali Pak Gianto tidak mengatakan, tapi saya bisa melihat dan mendengar dari keterangan Pak Yadi. Menurut saya itu sah-sah saja ya, karena saya juga menerapkan sama anak. Terus terang mungkin di sekolah ini mungkin juga bisa saya katakan satu libur saya pernah yang mengatakan, lihat baju saya, kalau baju saya keluar kamu boleh bebas keluar bajunya, kan seperti itu kan. Tapi nyatanya kan anak juga kan ya seperti itulah anak kita gitu kan. Ternyata kita dan insya Allah saya konsekuen. Jadi itu keyakinan. Cuman yang saya inginkan kita boleh menerapkan keyakinan kelas masing-masing. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu tidak ada istilah memandang sebelah mata dengan satu guru atau guru yang lain. Jangan sama kita hormat tapi sama guru tidak hormat. Itu loh, guru yang lainnya. Sama kita hormat, anak itu patuh, nggak pernah rebel. Tapi kalau lihat guru lain, kok seolah-olah melecehkan. Itu gimana caranya? Itu dari kita sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan cuma itu aja. Kalau peraturan sekolah saya setuju sekali harus seragam peraturan sekolah. Nah, semuanya mendukung. Kalau peraturan kelas ya saya kira keyakinan kelas yang pertama disampaikan Pak Yani saya kira itu kelas bukan guru. Keyakinan kelas ini kelas 3 keyakinan kelasnya seperti ini. Ini kelas 2 keyakinan kelasnya ini. Ini kelas 1 keyakinan kelasnya ini. Jadi setiap guru masuk ke kelas 3 ya keyakinan kelasnya seperti ini. Tapi ternyata sampai akhir yang disebut dengan keyakinan kelas itu setiap guru masuk kelas punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Nah ini yang saya khawatirkan di sana ada salah persepsi dari si anak. Jadi seorang ini dengan guru ini takut, tapi dengan guru ini melecehkan. Itu loh. Yang saya inginkan, saya juga sering mengatakan seperti Pak Yari katakan, ya sebenarnya saya ya maklum mungkin karena saya ya relatif lama dengan anak-anak, kadang dulu saya sekalipun bukan wali kelas apa dia ngomong, saya bilang gini, guru kalian itu guru hebat semua, nggak ada yang nggak hebat, saya bilang gitu. Anggaplah sama semuanya, gitu kan? Jangan dengan ini takut dengan kalian tuh jangan takut, tapi kalian hormat, saya bilang gitu. Dengan saya nggak bilang hormat, saya bilang gitu. Tapi kamu harus patuh dengan peraturan sekolah, bukan dengan saya ini. Saya katakan gitu. Jadi karena saya tekankan itu, karena saya sedih. Ketika saya melintas di antara kelas, di situ ada Bu Novi sedang aja, anak ikut. Untuk Bu Novi sudah pengalaman. Anjing mengomong kapilar berlalu. Kan seperti itu kok ininya. Matanya ya Pak, anjing ngomong. Karena saya juga menganggap, oh ini orang Indonesia Republik Indonesia Pancasila, tapi yang diterapkan oleh anak-anak negara liberal. Guru menerangkan, dia ribut. Guru tenang menerangkan terus, kan gitu. Itu yang saya milih seperti itu. Jangan sampai nanti anak dengan guru yang ini kok hormat, takut nih. Tapi dengan guru lain dengan aku cuek. Jadi saya kan ya maklum karena latar saya dari hukum dan
PKN seperti Pak Ismet, kalau lihat seperti itu kan kayaknya kemerasa miris. Oh, di hari ini yang guru di depannya lagi ngobrol, kita negara Pancasila. Jadi balik lagi dengan tadi keyakinan kelas, boleh-boleh saja, sah-sah saja setiap guru mempunyai keyakinan kelas masing-masing, tapi tolong terapkan sama anak doktrin anak, bahasa saya doktrin karena saya angkatan lama. Ya Pak ya, doktrin. Iya sih, tapi doktrin anak-anak itu supaya patuh menghargai kita sendiri, tapi patuh juga dengan guru yang lain. Gimana caranya itu terserah masing-masing. Karena kalau dengan saya mungkin Pak Ismet lewat, kok anak ada Pak Guru tapi masih ngobrol. Karena saya begini, belajar dengan saya sersan. Jangan kopral atau kapten atau jenderal, tapi sersan, serius tapi santai. Saya bilang itu, serius tapi santai. Boleh santai atau serius. Itu yang saya sampaikan. Jadi apapun yang terjadi di antara kita dengan anak kita, ya tanggung jawab kita. Kan seperti itu Pak. Karena kita titik akhirnya kita menginginkan anak kita ini lulus sampai titik akhir kelas 3 punya ijazah. Kan seperti itu Pak ya. Kita cuma mengantarkan lulus dengan etikat baik, dengan akhlak yang baik kalau bisa. Kan seperti itu Pak ya. Itu saja Pak Yadi tentang keyakinan kelas yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin kita sampai di sini presentasi yang saya lakukan. Saya dapat saya simpulkan hari ini adalah saya rasa kita sepakat untuk melakukan perubahan, walaupun dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Mungkin demikian Pak. Saya tutup diskusinya, presentasinya, diskriminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.